Senang sekali Kak Fiona bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Fiona mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Wow, semuanya keren. Semangat dan sukacita semuanya. Yuk kita memuji Tuhan adik-adik dengan sebuah pujian yang berjudul Halo, Hello, Hola. Yuk bangkit berdiri adik-adik, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Nah adik-adik, sekarang duduk yang rapi ya. Kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa bersama. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kesehatan dan sukacita yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kakak mau bertanya nih, siapa yo yang menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan? Siapa yo? Ya, tepat sekali adik-adik, Allah. Tahu nggak adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang besar loh. Allah yang berkuasa menjadikan siang dan malam, menjadikan manusia, hewan, tumbuhan. Karena Allah lah sang pencipta. Nah adik-adik, sebentar Kak Fiona mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan kembali dengan judul lagu Allah Kuasa. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri semua dan memuji dengan sukacita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Masih semangat nggak adik-adik untuk memuji Tuhan? Ayo kita menyanyi lagi ya dengan judul Kuat, Hebat, Besar. Yuk bangkit berdiri adik-adik, ikutin gerakan kakak ya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi adik-adik ya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian lagi yang berjudul Firman-Mu Kupegang Selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu kupegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, padamu jiwaku. Nah, sudah siap mendengar firman Tuhan adik-adik? Yuk duduk yang rapih ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua sehat selalu ya adik-adik. Nah adik-adik, semua sudah tidak sabar kan mendengarkan cerita? Tapi sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami masih bisa memuji memulakan nama Tuhan melalui pujian pada pagi hari ini. Itu semua karena berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Kak Nova nanti. Berkati juga Kak Nova Tuhan yang akan bercerita. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Nova mau tanya, siapa yang pernah merayakan pesta ulang tahun dengan mengundang teman ataupun saudara lainnya? Wah, semua ya adik-adik. Biasanya
di pesta ulang tahun adik-adik sediakan makanan atau minuman tidak? Iya, betul. Kadang mama tidak hanya menyediakan air putih saja ya adik-adik kepada tamu. Tapi biasanya ada apa aja adik-adik minuman di pesta ulang tahun adik-adik? Oh, betul. Ada jus, ada susu, dan banyak lainnya. Adik-adik, tahu nggak kalau di negeri Palestina, air anggur adalah minuman yang dianggap terbaik adik-adik untuk diberikan kepada tamu. Di sana, setiap ada acara pesta yang diberikan kepada tamu adalah air anggur adik-adik. Orang Palestina memiliki kebun anggur yang banyak. Dan itu menghasilkan buah yang banyak adik-adik. Mereka juga memakan anggur itu secara langsung adik-adik, buah anggur. Seperti yang kita makan ketika mama beli di supermarket. Tapi di Palestina adik-adik, anggur itu juga diolah menjadi air anggur. Nah, air anggur ini akan disimpan sampai ada pesta. Nah, adik-adik, tidak jauh dari kota Nazaret ada sebuah kota yang bernama Kota Kana. Kita dapat menempuh Kota Kana dari Nazaret selama 3 jam perjalanan adik-adik. Pada suatu hari, ada sebuah pesta pernikahan di Kota Kana. Kedua mempelai sudah menunjuk satu pemimpin pesta adik-adik yang akan bertanggung jawab untuk kecukupan makanan dan minuman untuk tamu yang akan datang. Maria, ibu Yesus, ternyata diundang juga adik-adik ke pesta pernikahan itu. Dan Maria juga membantu di sana. Di mana Tuhan Yesus ya adik-adik? Nah, Tuhan Yesus pada saat itu sudah tidak tinggal bersama keluarganya lagi, orang tuanya lagi adik-adik. Tuhan Yesus bersama beberapa muridnya sudah pergi ke desa, dari desa ke desa untuk memberitakan kasih Allah adik-adik, serta menyembuhkan orang sakit. Tapi ternyata Tuhan Yesus bersama muridnya juga diundang ke acara pernikahan itu adik-adik. Tuhan Yesus pun duduk bersama kedua mempelai dan tamu-tamu lainnya. Mereka pun bersukacita menikmati air anggur bersama semua orang. Tiba-tiba di halaman belakang tempat para pelayan-pelayan pesta, mereka sedang gelisah adik-adik. Mereka berbisik satu dengan yang lain berkata, air anggur sudah habis. Sementara para tamu masih banyak yang minta minum. Maria yang ada di sana melihat muka para pelayan itu gelisah adik-adik. Maria pun datang menghampiri mereka dan bertanya, ada apa? Air anggur sudah habis. Sementara masih banyak tamu yang minta minum. Maria terdiam adik-adik. Dia berpikir, di mana ya membeli air anggur di malam hari? Dia tidak tahu adik-adik. Tapi Maria berpikir dan berkata dalam hati, ada seseorang yang bisa menolong dia, yang selalu menolong dia ketika dia mengalami kesulitan. Orang itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Maria pun menghampiri Tuhan Yesus yang sedang bersama kedua mempelai dan tamu-tamu lainnya, lalu berbisik, air anggur sudah habis. Kedua mempelai sudah tidak memiliki persediaan. Tuhan Yesus tahu dan paham kalau air anggur sudah habis. Tapi Tuhan Yesus harus menunggu petunjuk Bapaknya jadi. Karena Tuhan Yesus akan melakukan apapun itu ketika Bapaknya menyuruhnya adik-adik.
Tuhan Yesus pun menjawab kepada Maria, "Waktuku belum tiba, Ibu." Maria yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tidak marah, tidak kecewa adik-adik. Dia tahu Tuhan Yesus akan menolongnya. Mungkin belum sekarang, tapi nanti pasti Tuhan Yesus akan menolongnya. Dia pun kembali ke halaman belakang ke tempat para pelayan tadi. Dia pun berkata kepada mereka, "Apapun yang akan Tuhan Yesus perintahkan nanti, lakukanlah dengan yakin." Maria pun kembali ke tempatnya. Benar adik-adik, tidak lama kemudian Tuhan Yesus pun menghampiri para pelayan-pelayan pesta. Tuhan Yesus melihat sekeliling. Di sana hanya ada 6 tempayan tempat air yang tadinya untuk membasuh kaki-kaki para tamu yang datang adik-adik. Dan tempayan itu pun sudah kosong karena banyaknya tamu yang datang. Tuhan Yesus pun menyuruh para pelayan itu untuk mengisi 6 tempayan itu dengan air. Tuhan Yesus berkata, "Isilah semua tempayan itu dengan air." Para pelayan itu pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kemudian mereka berkata, "Adik-adik, Tuhan, semua tempayannya sudah terisi penuh." Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Adik-adik, cedoklah air itu dan bawa kepada pemimpin pesta, biar dia mencicipinya." Para pelayan mengingat kata-kata yang disampaikan oleh Maria tadi, adik-adik. Mereka pun melakukannya dengan yakin. Seorang pelayan mencedok air itu dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta mencicipi air itu, adik-adik, dia pun sangat kaget. Dia heran, adik-adik. Air itu sudah berubah menjadi air anggur yang paling enak. Dia pun menghampiri mempelai pria dan berkata, "Biasanya orang menyajikan air anggur yang terbaik dahulu kepada tamu. Setelah mereka puas, baru menyediakan air anggur yang biasa. Ini, mengapa engkau melakukannya ini sekarang?" Mempelai pria tidak mengerti adik-adik apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta. Dia tidak menyimpan anggur adik-adik. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi para pelayan-pelayan pesta itu tahu apa yang terjadi. Itu semua karena kuasa Tuhan Yesus. Mereka berbisik satu dengan yang lain sambil berkata, "Betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Betapa baiknya Dia kepada kita. Dia menolong kita ketika kita mengalami kesulitan." Dan murid-muridnya juga percaya kepadanya. Mereka tahu bahwa Ia sungguh-sungguh diutus oleh Allah untuk menolong manusia. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti Tuhan Yesus menolong kebutuhan anggur mempelai itu, adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita meminta tolong kepada Tuhan Yesus dalam segala kebutuhan kita dan menunggunya dengan sabar pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, adik-adik, tidak terlambat ataupun tidak kecepatan. Karena Tuhan yang tahu betul apa yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik, Kak Nova mau ngajak adik-adik semua untuk membaca ayat hafalan berikut ya. Ikutin Kak Nova ya adik-adik. Yohanes 2 ayat 11b. Yohanes 2 ayat 11b. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga mendengarkan cerita bahwa kuasa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mengambil kotak persembahan yang sudah adik-adik sediakan di rumah. Nah adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak yang adik-adik buat ya adik-adik.
Atau adik-adik juga bisa minta tolong mama atau papa untuk transfer persembahan adik-adik ke rekening gereja yang tertera di sini ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, Kak Nova mau ajak-ajak berdoa lagi. Mari kita berdoa dengan lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena segala berkat-Mu, segala penyertaan-Mu, kami bisa mendengarkan cerita tentang betapa berkuasanya Tuhan dalam segala kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan berkenan kepada persembahan kami. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus yang turut menyertai kami apapun yang akan kami lakukan nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.